Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mas Teguh yang saya hormati, Mas Danang, Prof. Ikrar, Mas Rudi, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, saya kalau dengan Gajah Mada itu seperti kembali ke rumah sendiri. Saya sebenarnya lebih Gajah Mada daripada teman-teman yang Gajah Mada itu. Yang pertama, dari anak bapak ibu saya 7 bersaudara, 4 di Gajah Mada. Dari istri saya semuanya Gajah Mada. Dari cucu ibu saya itu ada 12, 10 Gajah Mada. Dan saya sendiri alhamdulillah walaupun S1-nya ITB, S2-nya Gajah Mada, dan yang paling utama dapat istri di Gajah Mada. Karena memang tujuan saya untuk ambil S2 di Gajah Mada cari istri, dan alhamdulillah dapat istri yang baik. Saudara-saudara sekalian, Gajah Mada bagi saya merupakan hal yang selalu memberikan spirit, memberikan dorongan, memberikan energi. Pasti saudara-saudara tidak menyangka saya mendeklarasikan pakaian yang akan saya pakai. Sebenarnya bukan pakaiannya, tapi aksesoris yang akan kami pakai, saya dan Bang Dul pertama kali sekarang ini ada di sini, yaitu akan selalu memakai selendang yang ataupun yang dikalungkan. Dan ini bisa selendang apa saja. Kenapa ini kami lakukan? Ini menunjukkan bahwa kami berdua siap untuk bekerja keras. Bisa juga dengan anduk, bisa juga dengan apapun, warna bajunya warna apapun, tetapi identitasnya adalah ada sesuatu yang dilingkarkan di leher. Ini menunjukkan bahwa kita siap untuk bekerja keras. Nanti kami akan siapkan, termasuk kalau untuk alumni Gajah Mada Gaspol mau memakai, kita siapkan, segera kita distribusikan. Saudara-saudara sekalian, pasti sudah melihat saya yang dulu tidak pernah mau tampil di ruang publik cukup lama, hampir 8 tahun. Tiba-tiba diberi amanah ini, saya nggak cerita lagi lah karena saya sudah sampaikan ke ruang publik berkali-kali. Tetapi esensi yang akan saya lakukan adalah saya akan memulai satu tradisi yang baru, bahwa yang namanya gubernur Jakarta itu harus bisa menghilangkan egonya untuk diri sendiri dan melanjutkan apa yang baik dari gubernur-gubernur sebelumnya dan menyempurnakan hal yang kurang baik. Saya tadi barusan dari DMI, Dewan Masjid Indonesia yang ada di Kramat Tunggal. Dulu tempat haram jadah, sekarang menjadi tempat sajadah. Hari menjadi tempat Islamic Center. Itu peninggalannya Bang Yos, dibangun pada zaman Bang Yos. Hal yang baik dari Bang Yos yang membuat Kramat Tunggal menjadi Islamic Center, menurut saya harus dirawat dengan baik. Ini contoh saja. Semua gubernur mempunyai legacy. Bang Foke kebetulan tadi pagi diskusi dengan saya di rumah. Beliau yang meninggalkan banjir Kanal Timur. Itu luar biasa. Termasuk MRT itu sebenarnya semangat awalnya dimulai sejak zaman Bang Yos. Baru kemudian dieksekusi zaman Pak Jokowi dan diresmikan zaman Pak Ahok. Jadi saudara-saudara sekalian, semua gubernur mempunyai kontribusi, tetapi problem kita yang paling utama dan terutama masing-masing gubernur kita yang terdahulu itu punya ego sendiri-sendiri. Misalnya, ketika Kalijodo dari yang seperti itu yang disebut dengan haram jadah diperbaiki Ahok menjadi ruang terbuka yang sangat baik, kemudian tiba-tiba tidak dilanjutkan lagi. Sekarang yang namanya Kalijodo itu menjadi tempat yang kurang lebih sama seperti dulu, hanya tidak ada yang remang-remang kembali. Anies Baswedan menyelesaikan JIS misalnya. Sebenarnya JIS itu bukan barang baru. JIS mulai pembebasan lahan adalah ketika zaman Pak Harto dan zaman Ibu Megawati Soekarno Putri. Kebetulan saya waktu itu menjadi sekretaris Presiden Megawati. Dikeluarkanlah peraturan Presiden
bahwa memperbolehkan masyarakat yang di sana sebagai petani kota untuk memanfaatkan area JIS yang disebut pada waktu itu adalah area PMB. Sehingga mereka yang sekarang ini disebut dengan kampung bayam dan sebagainya memang ada sejak dulu. Baru kemudian di era Pak Jokowi pembebasannya diselesaikan dan dibangunlah di era Mas Anies menjadi JIS karena semua pembebasannya sudah selesai. Sekarang JIS sudah jadi. Kalau saya, apa yang harus dilakukan terhadap JIS yang sudah menjadi landmark, menjadi legacy yang ada, maka yang dilakukan adalah memperbaiki infrastruktur yang menuju ke JIS. Bukan yang kemudian kalau ditanya bagaimana dengan JIS, akan membuat JIS baru, aduh 20-30 tahun lagi juga belum selesai. Membebaskan lahan di Jakarta tidak gampang. Maka yang akan saya lakukan adalah, kebetulan MRT kita kan mentok sampai Ancol, kemudian ke kiri, ke Marina. Maka harus ada ke kanan ke JIS. Dan sekarang ini juga sudah mulai dibangun LRT. Tetapi kalau kemudian konektivitasnya berlanjut sampai dengan Ancol, kemudian langsung ke JIS, atau katakanlah lanjut terus sampai kemudian ke Tanjung Priok, maka apa yang dirasakan? JIS menjadi tempat yang sangat mudah untuk dicapai dari manapun. Inilah yang dipikirkan untuk jangka panjang. Tidak lagi seperti kemarin ketika ada Bruno Mars, ada Dewa. Betul, waktu Dewa saya nonton. Begitu selesai, betul Ibu Iriana juga nonton. Begitu selesai jalan kaki hampir 2,5 jam. Padahal waktu itu saya jemputnya dengan Pak Presiden juga. Kemarin ketika Bruno Mars masih mengalami hal yang sama. Maka dengan dia, saudara-saudara sekalian, pemimpin Jakarta adalah dibutuhkan saat ini bukan pemimpin yang hanya tebar pesona, tetapi pemimpin yang berani memutuskan apa yang menjadi yang baik bagi Jakarta. Saya terus terang, karena tidak punya beban sosial apa, beban pribadi apapun, dan saya maju, dan pasti teman-teman tahu saya menjadi sekjen, wakil sekjen, menjadi sekretaris presiden, menjadi menteri 2 periode di era Pak Jokowi. Secara terbuka saya katakan, saya orang tidak pernah minta jabatan kepada siapapun, termasuk menjadi gubernur ini. Mau nolak pun nggak bisa. Sampai yang saya menjadi orang terdekat dengan Ibu Mega 27 tahun, saya menolak nggak bisa, sampai saya 2 hari nggak ngomong sama ibu. Tetapi ini sudah amanah, dan karena sudah amanah, maka apa yang dilakukan teman-teman Gajah Mada kepada saya hari ini terus terang menjadi tambahan energi saya untuk saya. Tetapi kita harus belajar seperti apa yang disampaikan Mas Rudi tadi. Jangan kemudian deklarasi-deklarasi relawan hanya berhenti di ruangan ini, tetapi harus ketok tular, menyampaikan kepada teman-temannya alternatif secara rasional. Kalau mau memilih pemimpin adalah pemimpin yang memang benar-benar mau berlaku, bertindak, dan bersikap, dan mengambil keputusan untuk kebaikan Jakarta. Dari hal yang kecil-kecil saja. Maka orang bertanya kepada saya, apa sih yang menjadi program utama? Yang menjadi program utama, saya jawab singkat, menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan yang ada di bawah, persoalan-persoalan rakyat yang kecil-kecil, mulai dari RT, RW, KJP, KJS, lansia, dasawisma, PKK, posyandu, dan berbagai persoalan di bawah. Tetapi tidak boleh kemudian tidak ada gagasan besar. Karena Jakarta ini dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024, Jakarta menjadi kota global dan menjadi kota barometer perekonomian nasional Indonesia. Infrastruktur paling lengkap, landmark Jakarta paling lengkap, fasilitas paling lengkap, dan perusahaan-perusahaan besar semuanya ada di Jakarta. Dan saya yakin, aku yakin bahwa walaupun dengan undang-undang baru sudah tidak menjadi ibu kota negara, tetapi 10-15 tahun ke depan epicentrum pusat apapun di Indonesia masih di Jakarta.
sampai hari ini saja yang namanya DPR, DPD, MPR, termasuk perumahan untuk seluruh anggota DPR, DPD, dan MPR dibangun aja belum, tempatnya aja masih rencana. Sehingga artinya apa? Artinya ini masih panjang. Termasuk kepres tentang aglomerasi Jakarta waktu itu, terus terang saya termasuk yang menyiapkan. Sebagai penjaga dapurnya Presiden saya menyiapkan. Di mana untuk aglomerasi itu Wapres yang menjadi koordinatornya. Tetapi karena heavy-nya Jakarta ini masih sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan di Jakarta, saya meyakini heavy-nya masih di Jakarta. Dan termasuk aglomerasi dan sebagainya yang pasti nanti karena ini hanya perpres dengan presiden baru mungkin akan dirubah, dikembalikan kepada presiden. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir yang saya sampaikan, saya mohon didoakan, saya mohon disupport, dan juga saya mohon dikritisi. Saya karena sebenarnya sudah 25 tahun menjadi pejabat dan ingin berhenti, tetapi ini diamanahkan. Kalau ini memang menjadi amanah saya berjanji kepada saudara-saudara sekalian, saya berani tidak populer dan berani memutuskan hal yang tidak pernah berani diputuskan. Mungkin yang membedakan saya sama Mas Ahok, sama Pak Ahok, kalau Pak Ahok memutuskan dengan gegap gempita, garang-garang gitu. Kalau saya mungkin memutuskan dengan senyum saja. Karena bagaimanapun bagi saya, yang saya ini lahir besar di Kediri, orang tua saya sebenarnya asli dua-duanya Jogja, sehingga kenapa kemudian saya bilang bahwa saya ini lebih Gajah Mada daripada mungkin di ruangan ini, karena hampir 70% termasuk anak saya yang laki-laki adalah lulusan Gajah Mada. Cuma bedanya anak saya yang laki-laki itu lulusnya susah banget. Dan lulus Gajah Mada susah aja jadi bupati gitu ya. Sekarang jadi bupati di Kediri. Sehingga terakhir saudara-saudara sekalian, saya mohon doa, mohon disupport, mohon juga apa yang saya yakini ini adalah battle yang menguntungkan bagi saya. Karena di ruang publik sekarang ini sedang ada dalam tanda quote unquote kekecewaan terhadap dominasi orang yang ingin mendominasi kita semua. Kalau tidak ada keputusan MK 60-70 mungkin saya juga tidak bisa maju. Dengan demikian kita harus fight sama-sama. Ini kesempatan tidak datang berkali-kali. Kesempatan ini kita gunakan betul-betul. Dan yang saya yakin atas support teman-teman Gajah Mada, alumni Gajah Mada Gaspol dan juga elemen lainnya, mudah-mudahan ini menjadi momentum yang baik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman Bulak Sumber